Okay, before we begin with the explain this gameplay begin. Okay, I finish. Did you have this? Yes, I don't know. Okay, what is your special this week? Kenapa kamu ikut apa? Yang spesial? Ondang, play, sate, teman. Nah, biasanya kalau udah hari ini ya, karena saya memang udah ya. Kalau hari ini ya, oke ya. Ini boleh saya kalau sendiri apa ini senang. Jadi memaafkan. Saya nggak tahu atau enggak karena kan kita masuk dari bagian lain ya dalam pembimbingan itu masuk ada yang dibilang supaya kita biar selesainya bisa agak lebih cepat dan kalian bisa mulai untuk berjalan dengan saya. Jadi di depan dan di depan lagi ada pemateri dalam hadis kita bahas juga nanti biar kamu juga sekalian itu agak lebih panjang. Karena sekarang belum jelaskan. Nah, jadi mungkin di depan lagi next sama next week segini nanti kita harus ada materinya. Materi itu khusus untuk tugas ya. Di situ nanti tugas saya berikan di situ kita berlanjut sampai buka seperti itu. Jadi yang perlu kalian agak panjang untuk mengerjakan tugas karena nanti tugasnya ini sedikit lebih lama. Kita ada tugas yang harus kalian selesaikan. Kalau enggak, kalau kita bisa lebih panjang sampai puas seperti itu. Kalau misalnya materi kita selesaikan ini, buat kalian puas nanti tidak akan sampai, kamu nggak akan kesamping gitu ya. Jadi next week kita akan bahas jadi mana kita akan dari sini. Oke, nah kita akan bahas apa isinya kita diskusi. Nah, kita akan bahas ini. Oh ya, untuk tes dari mana tes? Mau diskusi kira-kira nanti? Pasti nanti berapa sudah enak kalau saya sudah kalau saya karena tak sebut nama dan saya jadi beli saja sama anda ya. Nah, kalau kalian mau satunya lakukan nanti tak sebut ya. Nanti masih ada tugas nilai pas dan nilai dia kita hasil terus yang sama karena itu bisa buat nilai yang karena saya ekspor sekarang kita mau nilai jadi saya ambilkan dari awal dari aspek yang nah, udah discuss professions related to economic ya. Jadi kita akan bahas ya seputar dia kayak ya. Kita sih lebih ke sesuatu yang lebih general saja. Tidak usah manajemen. Kamu itu tidak ekonomi manajemen juga. Nah, di semester 1 dan 2 untuk manajemen mungkin kita akan lebih fokus ke manajemen pemasaran, digital marketing, lebih ke e-commerce ya, entrepreneurship. Nah, saya akan lebih fokus ke situ ya untuk materi ya. Oke, nah kira-kira misalnya semester 2, do you have imagination atau do you have dream? Atau yang sudah punya bayangan? Nanti dulu seperti itu dibilang udah ada bayangan kira-kira nanti ingin jadi apa? Pengusaha terkait bisnismen sama itu adalah pengusaha. Nah, di sini ya, satu bisnis, bisnis, bukan bisnis, surat saja. Enggak, satu bisnis atau pengusaha atau usaha dulu. Oh ya, jadi, ya. Biasanya kalau manajemen ya kebanyakan biasanya pasti pengen berusaha. Do you want to have your own business atau yang tidak usah sendiri? What kind of business? Dan dream ada sudah bayangan kalau misal dia punya usaha, pengen tidak apa punya bisnis. Oke, ada bisnis itu kayak produk barang. Saya itu di layanan ya, kayak misalnya surat layanan apa yang kayak delivery service seperti jasa laundry, kalau saya pernah itu adalah service dan layanan. Kalau produk kayak bisa kalian juga bergerak ya, kalian juga reseller dari reseller ke reseller dan sebagainya ya. Nah, di sini ada tentang innovation, coffee shop.
Nah, ini kan lagi bikin ya, kan, kopi. Nah, kan pasti sudah ada bayangan nanti ini usaha apa gitu. Atau bisa dari uang suatu misalnya kalian pengen kerja di orang di kantoran, ada di sini pengen kerja kantoran, di balik meja di bawah AC, depan komputer, atau bisa buat isi doang pattern sendiri. Mereka orang-orang ini apa? Bebas. Di sini ada yang memang dari awal bisa mencapai manajemen atau apa memang dia ada itu. Dan kalau covid itu kan, baca juga begitu manajemen namanya apa kan? Begitu namun tidak secara penting ya, karena kalian harus fokus ke manajemen ya. Jadi lebih ke ibarat kata bukan itu manusia sebenarnya kalau di finance saat ini di manajemen sebenarnya cuma kan lebih fokus ke manajemen mengatakan lebih ke leader, lebih ke pemimpin, lebih ke mengelola masyarakat itu gitu ya. Tapi tidak itu begitu nggak tahu gimana. Sekarang kita akan fokus ke sini ya, saya akan fokus ke manajemen. Kalau saya tidak eksplosif nanti akan suatu diskusi kita ya. Kemarin di bahasa Inggris satu kita udah bahas dasar basic. Terus bahasa Inggris dua ini kemarin sudah kita bahas dasar di mana nanti kalian fokus pada teks, pada bacaan, pada penulisan. Sekarang ini pasti akan dilihat dengan kemarin kita bahas tesis ya. Nah kita akan profesi dulu. Kita akan bahas orang apa ya. Kira-kira lulusan manajemen, lulusan jurusan manajemen atau ekonomi manajemen, accounting, bisnis digital, bisnis itu masih dalam satu ranah ekonomi, satu perusahaan, S1, nah itu kan masih dalam ranah manajemen, ranah ekonomi. Nah sekarang kita akan bahas orang atau satu profesi apa yang sekiranya bisa diambil oleh seorang lulusan manajemen. Dan nanti kita akan apa ya? Lihat kira-kira tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, pekerjaannya apa sebenarnya. Terus kira-kira skill yang dibutuhkan oleh seorang lulusan ekonomi, manajemen, accounting, bisnis, digital bisnis itu apa ya? Kita akan bahas. Sekarang UMR siapakah aku? Kalian hanya tebak based on profession, based on skill kalian. Nanti ada mungkin beberapa profesi yang mungkin dengan ekonomi apa sekarang cenderung sekarang. Nah, kalian juga kira-kira profesinya sebagai apa? Habis ini nanti akan menunjukkan kita akan langsung ke apa yang lebih besar peluang pekerjaan kita akan coba cari tahu manajemen dia prefer atau kebanyakan mencari pekerjaan atau urusan yang seperti apa yang kita akan bahas. Oke. Ada beberapa kata kunci pekerjaannya. Mungkin tempatnya di mana atau skill atau kemampuan yang dibutuhkan oleh seseorang yang memiliki profesi itu. Aku memulai misalnya dengan suatu sendiri ide kerja keras ya. Jadi kalau sendiri ya, bukan apa ya, kalau kamu sendiri maksudnya ya. Nanti di sini aku punya hak atas kepemilikan perusahaan misalnya. Oke, terus di situ ada aku memutuskan hal-hal yang penting seperti tujuan usaha apa, investasi aku ada di perusahaan. Jadi aku punya pasar kan ada aku merekrut seorang CEO atau manajer ya, aku membantu orang karena yang aku jalan bisnis harian. Tetapi bisnis itu masih tetap ini. Nah, kalau bisa perusahaan mendapatkan itu, aku tidak menikmati hasil. Nah, tapi kalau rugi, ya aku itu rugi dong. Biasanya orang kan terus siapa aku bebas. Kalau itu penuh, ya. Penuh, dia lebih kepada soal dia memiliki hak hukum ya atas kepemilikan usaha memiliki. Nah, terus ini aku mengaku saya melakukan ini karena kalau di manajemen itu kalau misalnya kalau bagian di office kantor perusahaan di factory atau di outdoor activities ya sudah kantor istilahnya seperti itu ya outdoor misalnya. Aku mengaku beberapa perusahaan dan tidak semua bekerja dengan
dibayar secara umum. Ya, dia posisinya cukup tinggi. Kalau misalnya nanti kalian ada pakar-pakar yang membahas tentang apa ya, organisasi apa itu kata structure atau struktur organisasi perusahaan. Nanti kalau mengatakan, ya next, bukan apa-apa bisa nanti kita coba lihat kira-kira struktur organisasi perusahaan itu apa. Biasanya nama perusahaan yang sudah PDN besar-besar, yang kadang sudah memiliki dari activity ada beberapa merek. Nah itu biasanya nanti banyak, nanti ada owner, founder, ada GM, manager, ada CEO, ada CFO, ada apa, sampai ada banyak sampai muncul sampai ke bawah. Nah seperti itu lah, ada beberapa manajer, general manager, secara umum. Terus di sini ada community. Nah, terus pastikan semuanya baik-baik saja di tempat kerja workplace ya. Terus paling tidak dia berjalan dengan lancar. Terus saya juga itu juga menciptakan jadwal mengawasi performance karyawan, mengatasi masalah yang ada di kantor atau perusahaan, membantu para karyawan untuk memahami tugas mereka dan memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik. Nah, dan yang terakhir itu juga harus membuat laporan pada CEO atau owner. Nah, jadi dia terus intinya jiwa kepemimpinan ada bisa kerja keras dan apa ya pandai mengambil keputusan yang cepat. Nah, itu istilahnya manajemen. Jadi kalau kamu ya CEO atau dari dia CEO paling tinggi atau owner ya. Nah, terus di sini aku mungkin tertinggi dalam perusahaan ya. Terus di sini hampir mirip sebenarnya itu hampir mirip ya. Cuma tergantung dari susunan organisasi yang full coverage semua ada beberapa mereka hilangkan karena tergantung susunan organisasi sebuah perusahaan. Kayak perusahaan PT ya, yang CV. Nah di sini tugasnya adalah membuat perusahaan mencetak strategis membuat perusahaan itu sukses. Nah terus di sini juga pekerjaannya terkait dengan keuangan. Itu tentang masalah penjualan dan karyawan. Terus tidak dalam parametri, terus kalau sudah termasuk berbagai faktor, terus punya jalan kepemimpinan komunikasi mampu menyelesaikan masalah. Nah, kira-kira apakah kalau bukan masalah ini kita punya IGN manager yang mirip adalah siap. Itu biasanya dia harus kita tahu ya. Nah, kalau GM kan nggak selalu manajer juga selalu kantor. Dia juga ini juga biasanya harus kantor juga. Terus ini kira-kira siapa terus ini saya melalui komunikasi antar perusahaan dengan masyarakat umum ya. Terus membangun image apa ya kayak apa dari perusahaan lewat media, lewat komunikasi publik lewat masyarakat dan sebagainya ya. Nah karena sama kami agak susah lagi namanya kayak officer. Mungkin kalau dari sekalian cekaknya namanya kayak population yang biasanya dia itu terjun di lapangan, di mana PR itu biasanya kalau sebuah perusahaan atau apa itu biasanya dia terjun di masyarakat, entah itu promosi, membantu promosi, terus kemudian jadi seorang kalau PR itu namanya population ya kerjasama yang biasanya penanganan itu PR biasanya. Nah biasanya PR itu manajemen jalan, jurusan ilmu juga jalan, karena komunikasi ya, khususnya di komunikasi ya. Nah terus di sini nah, terus di sini aku menciptakan ide bisnis baru, terus membuat produk atau layanan. Aku harus mempresentasikan ini ya, jadi nggak susah, nggak bisa untuk menjadi sukses. Harus berpikir, kerja keras, punya solusi. Terus harus mungkin saya juga coba restoran, roti brand ya, punya usaha fashion, kondensor, perusahaan teknologi dan sebagainya. Dan analisis kira-kira biasanya siapakah aku? Biasanya dari awal dari sasaran saya bilang bisnismen atau entrepreneur. Kalian berusaha activity ya, tapi saya bilang kalian pengen bermasalah, nah kalian pengen dimansubi entrepreneur atau bisnismen mau produk
Terus di sini, I have my boss, or company say organize everything, membantu close, ya, atau perusahaan, atau telepon jawab email yang ada dosen, mengatur rapat, jadwal atau janji. Kadang-kadang yang mengatur dan memastikan semua operasi berjalan dengan terkait dan bos. Aku harus hati-hati, aku sopan, komunikasi, karena aku menghandle banyak pekerjaan. Kira-kira punya siapa Pak? Biasanya tidak ada sama bos. Aku sudah banyak sekarang ini. Sekarang kita lokasi di sini ada yang dari lokasi SMK. Ada dari SMK, profesional itu ada tulisan apa? Berdewan. Masih nyambung nggak sama manajemen? Ada lagi? Ada yang dari masalah? Nah, kalau masih ini masih nyambung ya. Kita kemarin sebenarnya kan, berarti lebih ke ini. Hospitalnya yang sebenarnya bersama program dan seperti itu kan. Kalau masih dilihat dari manajemen nanti itu luas sekali. Nanti kalian bisa nanti kan sampai sudah kan jenis-jenis itu kan. Nanti tinggal kalian namanya kemana sih? Nanti ya, apakah mau fokus? Cuma untuk susah kalau nggak sampai sini kan. Kalau nggak salah kenapa mau langsung. Setahu saya ya, ekonomi. Terus ini bekerja di perusahaan, menerima gaji. Aku menyatakan jauh dari itu harus diselesaikan berdasarkan peraturan perusahaan dan dewan. Terus aku bekerja di berbagai wilayah, media, finance, CS, production itu wilayah apa ya? Ini kayak suami, ya kita menghasilkan kondisi atau kita administrasi dan kadang juga harus membuat laporan ini. Aku harus kerja keras, disiplin, tanggung jawab, apa yang harus. Ini secara general, siapa aku employee atau CRK, employee bisa ya. Kalau employee aku semua terus di sini, I offer products or service to customers and try to persuade them to make our use. Itu kemudian biasanya kalau bahasa ekonomi istilahnya ekonomi manajemen tahun itu biasanya bukan pakai apa baru purchase misalnya artinya beli bukan purchasing. Terus di sini aku bisa di pasar, toko, outsource atau di bagian penjualan aku bisa harus aku harus menjelaskan informasi barang atau jasa harga diskon manfaat dan sebagainya. Berarti atau garansi komunikasi harus bagus nih. Nah, terus kemampuan CS komunikasi, terus marketingnya harus bagus. Nah, di sini biasanya kesuksesan itu diukur dari berapa banyak orang yang ada juga siapa kamu yang ada. Ini sales ya, sales ya, karena sales maksudnya yang kita harapkan. Harus juga bisa. Terus di sini, bisa kan kata-kata saya juga bisa. Terus di sini aku just adalah service because I do award. Aku memberi program, aku menanyakan aku mampu sendiri. Aku sebagian dari price, quality, range review, sebenarnya investigation. Jadi sebelum itu biasanya kan kita bisa pertimbangkan nih harganya lebih murah dari mana. Sisi sering banget jadi offshore ya. Nah, pasti tadi kita sampai itu jam 9:11. Oh, di sini ada jam 9:11. Udah. Oh, berarti saya. Terus di sini kualitas bahannya apa? Kan kalau kita di offshore itu sebenarnya kita bandingan ya. Kualitas bahannya apa, bahannya apa. Dan misalnya biasanya kan bukan offshore ini. Reviewnya bagus nggak? Kualitas berapa? Misalnya pakai 5, 4 kali berapa? Nah, kan biasanya semakin bagus dari semakin banyak jualan apa? Misalnya kita harus bertanya lebih. Nah, kadang aku nawarin harga, aku lihat diskon gitu ya, enggak, kita lihat tanggal sama misalnya 1, 2 misalnya gitu. Terus di sini, setiap bisnis pasti butuh orang seperti aku. Kira-kira itu yang mana
Sama. Terus di sini, I will have visitors and serve protocols and provide information to their customer. Ya, aku menyambut kamu, klien, menjawab telepon, terus memberikan informasi pada kamu aplikasi di sini. Bekerjanya di front desk, open office. Front desk itu meja depan, desk itu meja dan meja yang nggak panjang. Kalau tidak ada biasa kayak gitu, kalau desk itu lebar itu nggak panjang. Hotel hospital of family. Terus di sini juga mengatur janji. Nah, mengatur janji dan komunikasi yang bagus orangnya harus kuat, harus ramah barang. Nah, maka resepsionis CS nggak bisa sih, tapi kalau CS itu ya bisa jadi resepsionis resepsionis. CS itu rupanya beberapa sedikit dalam kalau berarti cuma kalau tidak CS biasanya tidak selalu tidak cepat. Terus di sini pemeriksa siswa, tapi juga perusahaan bersejarah. Di sini memang ya intinya tugas untuk mencari kesalahan pada laporan keuangan, menyiapkan lebih. Ini bagi keuangan masih terkait dengan manajemen berapa manajemen keuangan, bagaimana siapa berada. Kalau ini aku bisa menemukan cara. Kalau itu untuk dia membuat laporan keuangan, ya. Nah, kalau itu membuat laporan keuangan, misal bulanan atau tahunan biasanya. Kalau kalian dijadikan orang bagian kalau bapak keuangan dalam lembaga biasanya itu kali simpan bukan cuma akhir tahun. Kalau kalian di sana kalian sendiri, auditor itu fungsinya untuk mengatur ini tidak secara keuangan. Kalau kalian ada di penghitungan ya, misal dari pemasukan pendapatan laba lebih, nah auditor itu tugasnya adalah untuk memastikan ini benar nggak mengawasi karyawan, ya, isinya berarti ya, memastikan mereka bisa menyelesaikan itu secara online, menanggung masalah ibaratnya apa ya, mengatasi permasalahan yang ada di tempat kerja, memandu pekerja atau memantui aturan perusahaan. Nah, biasanya dengan dasar supaya membuat mereka disiplin dan produktif dalam bekerja. Perusahaan juga harus mengatur kehadiran, evaluasi kinerja, dan melatih para pekerja baru. Nah, kira-kira biasanya itu kerja sama, kalau biasanya fungsi. Dia menunjukkan dengan karyawan, fungsi kinerja, fungsi kehadiran, fungsi produktivitas. Nah, ini kan kalau dia masuk perusahaan ini, kecuali dari organisasinya, dia mau berapa? Pilih tidak, tapi apalagi manajemen masuk organisasi itu pilih kan gitu. Paling nanti kalau mulai nanti kayak terus atau apa, karena ini sudah di organisasi kan, bagaimana itu penelitian. Itu pilih tergantung dari mereka mau kita apa enggak. Supervisor bisa, itu juga bisa. Ya, ada KRB bisa. Terus di sini, ya, terus di sini, nah ini tuh kita manajer, jadi juga mengatur keuangan, masalah donasi, sampai yang keputusan. Terus ini juga ada di mana manajer, yang harusnya manajer, di mana manajer harus melakukan ini. Terus memastikan bagaimana kebutuhan bisnis kinerja, mencapai tujuan dengan 5 jam, 8 jam. Ini hampir juga manajer, kira-kira siapa di ini tadi bilang direktur manajer real. Nah, soalnya yang hampir mirip JR itu mirip ya, kalau nanti sumber organisasinya full semua. Terus di sini apa dia? Ini bagian agak kecil. Nah, aku memilih grup ya, tim atau grup yang lebih kecil. Ya, di sini yang fungsinya adalah untuk memandu grup yang lebih kecil lagi. Nah, ini bawahnya manajer, bawahnya direktur dan sebagainya. Yang memimpin grup yang kecil untuk menyelesaikan tugas
Smith. Aku ada kata-kata masuk proses tadi recruitment, ya. Itu kayak ini. Kalau ada dulu, nah terus training pelatihan, ya. Habis itu gaji, pembicaraan perusahaan, kinerja, terus itu ya recruitment, ya gaji, ya training, sama ada kan training juga. Kalau misalnya punya saudara seperti kami atau kami itu mesti ada training. Nah, dia itu siapa? Dia itu. Terus membantu perusahaan menemukan kerja yang bagus. Nah, dia membangun komunikasi hubungan antara manajemen dengan karyawan. Dia biasanya mesti interview kinerja dan evaluasi kinerja karyawan. Nah, ini kira-kira siapa kan? Atau bahkan atau personalnya HRD personalnya bersama ya, cuma tergantung dari perusahaan itu namanya apa, namanya HRD personalnya atau HRD. Kan ini masalah sumber daya manusia, lulusan manajemen bisa jadi HRD. Biasanya HRD bukan S1 atau S1 psikologi. Jadi aku sebenarnya ingin melamar HRD ya, nanti biasanya saingan itu tidak hanya perusahaan ekonomi yang manajemen S1 sama S1 psikologi. Biasanya masyarakat tidak karena kalau nggak itu biasanya dia menggunakan ini. Dan itu kan fitur pengaturan sebuah perusahaan dan itu biasanya butuh sarjana untuk dimana dia mengatur tentang aturan undang-undang. Nah, jadi apakah bisa perusahaan ini ada batas tidak? Kalau saya beberapa perusahaan yang itu kan ada kasus-kasus gitu, karena itu misalnya keuangan yang bagus, nah itu ada boleh. Nah, jadi bagian ini dia membutuhkan biasanya jurusan yang hukum selain manajemen. Malah biasanya kan hukum sama psikologi, hukum pasti butuh yang S1 hukum, butuh HRD. Nah, biasanya untuk bisa kayak peraturan upah apakah ini sesuai dengan UMR, apakah perusahaan itu melanggar secara aturan, secara apalagi ya kinerja, secara aturan dan sebagainya. Misal nggak boleh kita harus perusahaan apa program dia harus. Terus bisa juga kayak S1 psikologi, karena kan kalau hari itu kan tujuannya untuk interview dengan karyawan, terus hubungannya dengan staff karyawan. Nah itu biasanya menunjukkan pendekatan secara apa ya, secara psikologis. Interview itu biasanya kan tes psikologi kita, tergantung orangnya siapa. Misal gini, misalnya kasih bayaran ya, misal kalau interview karena juga banyak uang ternyata orang psikologi kalau di biasanya psikologi itu dari untuk psikologi biasanya dia itu orangnya kamu dari orangnya nggak yakin, orangnya itu itu bukan proses pikirannya langsung video orangnya sekarang nggak menghadap saat interview. Mereka ditanya itu apa orangnya aku orangnya begini, kalau misalnya orangnya tidak berdasarkan baik lagi saat itu kalau bukan yang dari satu psikologi. Terus apa dia terus di sini kita kesana itu untuk mempromosikan produk apa yang mengatur periklanan, terus apa ya branding, terus promosi di sosial media, kalian jualan, membuat perusahaan itu lebih terkenal. Ya, nah terus di sini harus mempelajari tentang customer behavior karena konsumen, tren pasar dan apa ya komunitas apa ya pesaing. Nah biasanya begini ya, kalau kalian bisa di sini punya aplikasi online hijau, punya semuanya. Biasanya kalau bisa ya kalian punya usaha itu sedikit. Jika kalian seperti saat ini ya kalian tidak bahasa Indonesia. Biasanya produk yang lebih naik itu produk apa? Produk ibadah. Nah saat ini penjualan kita akan nanti bukan satu saja. Karena mau punya itu orang masih akan beli. Tidak kalau barang sih kalau bukan sih beli kenapa? Mesti kan? Pokoknya kan? Ini kita nggak tahu apa mesti kan? Mesti. Saya beli kan udah punya mesti ada pembeliannya. Kita kan konsumen, kita orang Sabtu akan beli. Ada yang beli makanya di sini dia belajar itu. Kita sekarang di pemasaran terus sering ya. Tren pasar terus kita lihat itu apa? Oh tren sekarang coffee shop. Akhirnya banyak jualan. Akhirnya orang juga akan
kan bisa seperti itu. Oh keren sekali, itu apa pasti kalian cari jualan sekali menjual yang menjual barang tersebut. Nah terus sekali, nah oh bisa terus kali ini menerapkan diskon influencer itu juga maka begitu harga kita selisihnya dikit pasti tidak mau selisih. Habis itu menerapkan ada potongan lagi kamu beli berapa dipotongnya berapa. Nah nanti kalian ini kelas desa itu masalah digital maka ternyata siapa aku dia adalah marketing ya kalau manajemen sebenarnya dalam bentuk manajemen dia nah di sini aku jual produk aku jasa langsung apa ya kalau konsumen dari yang ada menjual pembelian atau menggunakan jasa tersebut terus aku jelaskan tentang features ya spesifikasi harga dan manfaat maka apabila tadi bisa saya kasih lihat saya harus pesan sekarang aku jadi 121 ya terus kalau tidak satu sama satu sekarang ini harus satu sangat apa mungkin kalian dengar mungkin pas kayak motor nah di situ kan kita katakan ada namanya jualan sama ada namanya modus ketika ada yang jual dia biasanya itu kan ada kafe kan kalau saya bisa kalau sudah kalau bisa maka dia terus kalau bisa kalau kalian cari kadang-kadang kalian mau main di Facebook marketplace cari motor kakak kalian mau di sales nah jadi kalau saya tanya apapun dalam marketplace ya nanti kalau aku bisa ya nanti kalian coba kalian lihat sampai kalau ini kakak fotonya kakak dia bisa kakak itu aja kalau kakak yang hubungin aku aja tidak bisa marketplace saya jamin akan sebelumnya jadi karena kita pernah nggak kalian bisa beli motor mau ketemu siapa aku ditanyain mau ketemu sales kamu pernah kalian tahu kemana terus di sini kan ada nama sales kafe nah jadi kalau kalian ke situ kalian mau tanya ini nah itu kayak sama kayak nanti yang sales nanti harus apakah tidak sales tidak kafe jadi nanti di manajemen kalian dapat dan pasti mereka istilahnya bisa bisa terus di sini mengatur keuangan budget rencana keuangan tadi yang sudah disebut dalam proposisi keuangan ambil kalian aja ya terus ini kalau perusahaan kalau kaki itu biasanya misalnya punya brand starter ya biasanya setiap tahun kita punya manajer kayak misalnya setiap orang punya bank swasta atau BUMN kan ya kalau BUMN itu kayak Mandiri, DNR itu BUMN kalau swasta kayak CTA terus contoh yang lain kalau swasta itu biasanya setiap kali biasanya kalau yang punya KCT biasanya bapaknya nggak besar DR itu biasanya setiap penyamarannya setiap cabang itu dia punya namanya manajemennya ataupun nanti bagian cabang itu nanti orang lain itu usaha nah itu usaha pasti bagian bahannya yang lokal terus soal barang atas usaha ekonomi nah terus di sini apalagi yang bukan kami lihat satu masih terus ini ini kan biasanya kayak satu yang khusus di digital misalnya untuk mempromosikan produk atau servis lewat konten platform for example sosial media dan Facebook dan Instagram karena beberapa perusahaan dia punya sukses sendiri nah selain website biasanya dia punya website sendiri punya sosmed sendiri di mana nanti perusahaan biasanya bisa di situ bahkan dia biasanya tugasnya itu adalah bagian digital marketing tapi dia bukan kejualan dia lebih fokus ke ya informasi yang ada di website
biasanya orang-orang beli kantong pet itu emang. Ini biasanya berapa bentuknya? Saya ciptakan foto video aku dan sebagainya di sosmed. Ini di sini banyak sudah banyak. Di toko-toko itu biasanya juga banyak. Di sana dulu sekarang itu kayak misal orang shopping sekarang ya kalian tahu kalau kayak orang shopping sekarang itu butuh soal ini bukan apa foto dari video atau program biasanya gitu ya kalian harus sekarang kayak beberapa barang dari ya kayak gambar asli ya jadi orang itu orang emang bukan orang asli ya misalnya saya kayak misalnya terus saya diposting di katakanlah di akunnya toko itu enggak sama mereka. Nah biasanya itu biasanya ada beberapa sekarang itu sekarang kayak misal punya fashion shop ya atau fashion apa kopi sekalipun atau food and beverage ya kafe apa terus orang itu bilang ayo itu yang foto-foto terus memasukkan website yang membuat video dengan orang nanti kerjasama sama influencer buat video misal rasa makanannya seperti apa membuat kopi seperti apa terus apa lagi kan ini sama sudah 100 terus ini dan lainnya nggak usah lupakan terus ini aku menerima bayaran di toko restoran supermarket atau apapun itu aku biasanya ya cash atau cashless ya mau dibuka terus memberikan nota harus akurat harus jujur bahwa aku tidak di sini ada yang di pakai ada yang pakai enggak oke pernah kerja di Jepang previs pernah kerja pakai oke what is your profession what is your job apa oke waitress ya restoran kafe oke ini pernah kerja lagi yang pernah pakai did you work how long did you work as waiter pakai and not still oh ya berarti oh ya ada lagi yang pernah did you work pakai before pernah kerja pakai selain ini saya kan ada pernah kerja sama orang ya kerja sendiri ya maksudnya kerja sama orang gitu maksudnya ada yang pernah kerja aku saat ini now do you work part-time oh ya part-time itu banyak sih ya sekarang ya part-time coba kan dalam kerja terus ini kayak itu ya banyak komplain yang pasti tidak ada jadi kalau pertanyaan mengapa si komplain jadi ada komplain ya dari nasional terus kita kasih menjaga masih tentang proyek jasa terus keyakinan customer itu bahwa mereka itu bisa mengatasi orang itu bisa lagi ya dan skill komunikasinya juga harus bagus ya maka aku ya yes jadi harus skill customer service biasanya ya itu kalau bisa ada bekerja tapi kalau bekerja itu dia langsung pakai seks ya memang di akses ya ada yang pernah ini cek sama cek mungkin komplain barang oh pernah akhirnya resolution biasanya kan kita solusi lapor kita itu ya nggak harus gitu ya bisa oleh kita kan cek tentang barang dia nggak sih bisa kalau seven barangnya tiba-tiba hilang aku bisa garansinya hilang ya aku bisa kan beberapa produk itu kan dia ada garansi kalau aku beberapa case tertentu kan nah kalau untuk dibuat itu biasanya kan nggak bisa RHP itu masih garansi kalau cuma aku kena apa-apa terus akan tidak boleh bisa tapi kalau dia terjatuh dia sebelum iPhone jadi nggak kasih garansi namanya tidak bisa nah biasanya kalau gini nih ya ngurus kayak ini garansi ngurus di barang kata
saya dengan kabar pernah. Oh pernah. Silakan bersama. Aku nggak sesuai bentuknya ya. Bisa seperti itu ya, jadi GCS. Lalu nanti kan salurnya gimana? Nah, harus di sini. Oh, saya sudah nih. Ambil kamera aja. Oh ini, ayo change program sekarang. Aku disebut karena sekali. Di toko transformasikan kembali untuk beli. Aku memakai display, jadi dia yang biasanya fungsi berapa ini harus lebih cantik. Jadi kayak saya yang misalnya ini saatnya di sini bisa mana ya? Aku udah satu nggak tahu satu itu namanya nggak boleh ya. Kita ada tekniknya ya. Kalau di retail apa ya retail bisnis ya kayak ini mereka dia punya tekniknya ada strategi pengaturan cara saya kalau misalnya display itu produk makanan full makanan minuman nggak boleh produk yang punya makanan kan nggak boleh produk-produk yang katakanlah misalnya dia kayak barang-barang tertentu tinggal diletakkan di bawah asnya nggak boleh. Nah misalnya seperti itu kan ada tekniknya. Nah dia yang mesti ini display terus produk placement peletakan produk. Nah ya ini kan sudah rame ya semua masalah penetapan produk dan sudah seperti berita ya. Terus di sini kamera pakai dalam ya jadi tekniknya itu display di retail itu apa dan sebagainya ya atau di supermarket yang tidak besar untuk menarik customer attention enggak kalau misalnya lo ya itu biasanya apa ya cepat dilatih banget sih nah itu kan ada lagi soalnya beli orang ada yang sangat kecil ya biasanya kalau misalnya itu gitu ya kita punya ajar tenaga itu yang biasanya kalau kecil itu kita kasih tak perlu apa nah itu kan ada tekniknya jadi seperti itu ada tekniknya kalau next kalian mungkin di Batam kalian akan bisa di retail itu nanti belajar tapi mungkin nggak tahu kalian akan banyak tahu ya belajar di tempat itu terus mengatur dekorasi warna lighting nah satu biasanya tempat yang retail jualan itu biasanya yang cerah bukan cerah terang kan ya sudah mungkin teman-teman ya kayak toko-toko besar tapi lampunya harus sendiri lah terus pertama dan sebagainya maka dia bagian namanya aksesoris. Nanti kalau kemudian kita jadi nanti profesinya bukan sesuatu. Terus di sini aku tulis teks tentang pernikahan sosmed postingan biasanya dan promosi satu di berapa kedua seperti itu ya. Terus biasanya pemainnya biasanya itu juga lagi misalnya dari fast cepat ambil sudah nah biasanya kan istilahnya juga yang bahasa Indonesia kayak bahasa promosi itu nah flash sale for today bisa hari ini khusus hari ini saja besok dan tidak ya biasanya dia yang bagian mengatur bahasa di online atau di offline aku lakukannya dari jalan gitu ya bisa free diskon 40% seperti itu ya biasanya yang mengatur dia adalah terus penggunaan sosial ini memberikan konten mengatur influence banyak brand yang bekerjasama dengan untuk mempromosikan konten atau service atau layanan kepada followers. Nah, kalau yang dari influence semakin terkenal semakin berapa bednya. Nah, mungkin kalian ada yang punya sering apa ya favorite influencer di web sering browsing. Ini biasanya yang di sosmed, tapi nggak selalu dia kayak masih benar dan banyak di sosial media. Di web itu berubah apa ya? Favorite influencer punya. Nah, itu dari apa? Dari apa ini? Atau punya usaha. Nah, bisa ini menggunakan jasa influencer dalam arti itu untuk membantu ya. Menggunakan biasanya dari harganya beda foto berapa story. Nah, kalian tahu itu ya, bisa menggunakan influencer kan dia pasang apa ya range ya price misal foto berapa video berapa story berapa nah itu range-nya ada yang dia harus ya apa ya biasanya kita pilih produk dulu di review dan nanti dipromosikan untuk kita di produk nah ini buat bisa aplikasi ya di sini oh ini mempromosikan produk menghasilkan komisi ketika orang
Tren ini sangat ya. Tapi kalau yang hijau, yang TikTok itu dengan 400 follower itu baru nanti dia muncul. Itu loh. Nanti kalian kasih lima, kalian itu bisa kan suka fashion. Di situ kan biasanya ada influencer yang ngasih lima. Nah, bagus sekali. Kemarin video nah itu loh, kalau dia ini video nggak bisa dilihat, masuk ke lingkungannya. Nah, berarti asalnya kayak itu kan promosikan. Misalnya jualan mereka akan dari 50.000 ya di online ya. Karena kalau sudah masuk di e-commerce, dia kan harus ada partisipasi ya. Harganya kan tidak sedikit, tapi kan harus naik karena kita berapa persen harus dihitung online-nya. Nah, bisa katakan dari 250. Nah, terus katakanlah ketika ada influencer ya, influencer itu kalau ada yang lihat, tapi dia tidak selalu influencer. Kita yang seharusnya juga bisa. Ya, satu ini kalau ternyata ada yang muncul ya, kalau saya jarang kayak gitu. Nah, di situ nanti bisa ketika sudah mampu apa yang dijual barang ini, maka dia dapat komisi berapa persen bisa atau 5% dari 50.000 bisa setiap kalian berhasil atau orang yang memilih kalian tidak nanti seperti itu kalkulasi dan kalian bisa kalian mengambil sendiri dari iman tapi berapa persen dari itu dia memenuhi persyaratan yang diafiliasi seperti itu. Jadi dari program kalian bisa untuk berapa ratus rupiah berapa ribu dan sebagainya. Ini juga terjadinya evolusi di Jepang. Kalau di biasa kalau susah digital sana bisnis digital itu kan banyak apa ya nah terus kayak saya bisnis juga nah ini aku mau bikin produk dari kualitas yang besar dari produsen dan penjualnya ke retail jadi aku sekarang yang besar kayak yang besar bisa ini kita bisa bisa nah itu bisa PT bisa dan dia menunjuk website ini tahu nggak kayak kalau biasanya tuh ekonomi itu kalau tujuan industri itu pagi-pagi kayak di sini kalau di sini terus apa ya yang itu ya kita pagi-pagi yang di mana jadi susah kalau banyak jadi kalau seperti itu bisa ini cara pagi juga bisa terus penjualan dari dan itu kayak itu toko-toko yang nggak bisa nanti itu biasanya langsung dipakai. Nah tadi itu namanya retailer. Nah kita sendiri bisa itu membeli dari retailer karena kalau kita membeli pabrik ada distributor kan itu ada jumlah rupiah harus berapa kilo, berapa kuintal, berapa kodi kan gitu ya. Nah karena kalau barang itu seperti kayak jadi nanti mahal karena sudah beberapa lama kita nggak masuk ke pabrik tapi kan pabrik harus pakai dulu harganya udah beda lagi jualnya kan receh misal terus kita beli kita cuma misal kita jualan lagi nih misal kalau kita itu akan berapa maksudnya jadi kalau besok sekarang sih udah kemarin workshop jadi harganya itu bisa lebih atau ini nih kalau saya ratus nah, ini dari tadinya nggak kecil, kan saya bilang apa-apa itu terus ada itu kan supermarket ya, oh ya supermarket shop yang besar ini. Nah terus ada itu retailer itu bisa juga dibuka pada sebagian dan kita sebagai industri. Terus ini terus ini nah ini yang biasanya penerima kita mengatur program di bidang ini biasanya biasa tidak namanya terus nah ini biasanya di biasanya akan staf dalam kami sampai dia masuk itu karena masuk caranya nah ini biasanya nanti dijual kerjasamanya di sini kalau barang shop itu terjual kalau shop terjual masih ada barang tapi kalau shop stoknya sudah nggak bisa lagi, udah stop lagi sudah harus buat dulu jadi kerjasamanya terus terus ini dia kayak nanti ya melatih para karyawan itu tentang CS penjualan dan proses perusahaan sendiri kalian kan udah bisa kalian di situ biasanya untuk
Nah, biasanya untuk buka bisa jam 8. Nah, kalau kalian nanti kan bisa bisa. Kalau kalian usaha buka jam 8, kalian nggak mungkin jam 8. Kalian harus untuk apa? Nanti kalian tinggal di sana. Nanti di situ ada pengarahan. Hari ini harus menyapa customer ya, selamat pagi, selamat siang bisa. Jadi di situ ada anak-anak dari. Nah, jadi bisa. Tentang CSR di mana? Oh, nanti harus menyapa ya, nanti harus seperti apa ya? Terus penjualannya nanti seperti apa? Nah, nanti kalau ada bisa kita ulang. Dia yang posisinya ngatur karyawan seperti itu. Nah, maka dia ada namanya dari terus ini, admin outsource. Biasanya mengatur tentang memiliki usaha kecil, memiliki usaha yang kecil, makanan, outlet, fashion, dan sebagainya. Ini saya organisasi ya program sosial media, terus kita sedang penjual online. Di sini ada yang punya software atau yang punya workshop. Kalau misalnya kan banyak di level workshop, kadang-kadang ada punya apa belajar online selling. Terus ini saya jual nih ya. Kita jelasin bedanya sama ini. Online selling itu jual. Ini kita jual produk atau layanan ke pelanggan. Bisa online, bisa offline. Terus penjelasan informasi produk dilakukan oleh customer. Maka dia jelasin jual. Saya itu bisa bilang bisa. Atau wholesale tadi ya yang tadi atau satu lagi. Terus di situ, nah ada yang namanya ini. Beli produk saya mau beli produk atau produsen atau penyedia dan tujuannya kembali ke customer untuk mendapatkan biasanya saya juga mempromosikan ini ya pas saya bisa atau offline. Nah kira-kira siapa saya pulang ke mereka dan berarti saya ibaratkan aku tuh nggak berdiri tapi biasanya ada orang yang menjual produk makan dan sektor. Dia menjual ulang saja bisa. Saya menjual dari hari itu terus terusan. Misalnya menjualnya langsung. Nah, hasil di mana terus dia terus itu maksudnya semua. Terus nah di sini ini mungkin sering kalian juga kenapa tidak sih? Aku jual produk online tanpa aku itu tapi aku nggak bisa tak ada kerja. Aku tuh produk dan diwakili sampai saat tapi benar-benar berlaku gitu. Ketika pelanggan apa ya memesan produk, maka produknya itu langsung ada. Nah, kira-kira siapa aku? Ini istilahnya untuk orang. Biasanya kalau kalian mau cek aku bayaran, itu biasanya ada orang yang bayar ini harus digeser. Aku kira-kira apa? Pernah dengar dropshipping di online? Nah, saya menjual saya produk online. Nah, apa itu? Tapi langsung dropshipper itu kan ada sekalian ini. Nah, barang dengan dropshipper itu ya kayak kalian itu kemarin dia dimasukin seperti waktu. Nah, aku beli dia ya, dia ya. Tapi aku tempat dia ada dropshipper. Kalian yang itu ya bisa jalan yang orang nah, terus di sini aku mempromosikan produk selama streaming session on social media atau marketplace. Aku bicara dengan viewers, explain product details, price, quality, and solution, and encourage people to buy product with the legend. Kira-kira bagaimana? Biasanya aku saja sangat saya siap saja. Halo kakak, yang misalnya ya, kalau bahasa hostline itu, halo kakak, kamu kan bisa oke kakak. Kakak, dia kakak gitu ya. Ada di sini, itu hostline-nya untuk ini, kayak apa tidak dibeli. Kau ini kan, tapi beda loh ya. Kakak aku kan begini, itu kan begini kan. Habis itu, kakak aku kan nggak dipakai dasar nggak sih? Itu gimana caranya dia orang kan beda ya. Dia pakai bagus ini kan ada. Nah, aku terlalu pendek.
kondisi profesional sekarang itu berlaku terus. Yang sebenarnya juga salah. Kalau apa ya? Fashion kok. Apa salah? Desa itu habis itu. Lucu ya kan? Kalau itu asalnya kita jadi apa ya? Susah itu ya pakai terus ya kenapa kita nggak usah konsep ya pokoknya apapun bisa stage apapun sama kami adanya ya itu kadang-kadang nanti aku buka sukses ya terus ini biasanya kalau kita jadi profesi supaya satu program kita di permanen tadi yang tadi ya freelancer apa yang lainnya bisa freelance ya biasanya kalau freelance itu lebih ke service ibaratnya ini bisa kan freelance cater bisa digunakan apa restoran kan ada gini kalau biasanya untuk season kayak itu dalam itu tidak restoran itu kan butuh macam ya nggak sih kalau fashion aja bisa khusus di bulan khusus lebaran harus berapa karyawan freelance bekerja pakai itu biasanya itu biasa untuk menjual produk kami ke layanan aja untuk orang karena di mana kayak itu biasa orangnya beda-beda karena bisa membutuhkan karyawan beda untuk training bisa saya butuh 20 nah kita mencari orang bisa yang berbeda saya dengan kebiasaan karena nanti sudah nanti biasanya orang-orang itu kan dia mas ya dari freelance aku bisa freelance di mana dan sebagainya freelance ya terus ini freelance jadi bisnis terus di sini menciptakan visual design untuk poster dan profesional sosial media komentar visual lain. Nah di sini biasanya itu nanti next mungkin kalau kalian dapat mata kuliah digital marketing atau marketing nanti barangkali kalian bisa lihat. Tapi ini adalah salah satu mungkin apa ya? Ya mungkin kalian biasa lihat bagaimana cara bisa kalian pengen usaha sendiri, kalian pengen bisa untuk sendiri, usaha seperti apa? Apakah kalian ada usaha apa? Tidak benar usaha apa? Itu kosong apa? Nah, berarti bisa atau pakai manfaat seperti itu. Itu malah nanti kalian juga sering bisa dari kamu. Terus apa nih ya? Oh ini sosmed ini juga lumayan sering ya, kayak misalnya aku mengatur akun sosial media. Biasanya dibutuhkan untuk toko-toko online atau itu membutuhkan sosmed apa ya? Akun sosmed. Maka untuk sosial media akan mempromosikan posting hari ini bisa apa, jual apa, hari ini baru berapa. Nah produknya yang baru apa, yang rival itu apa, yang baru berapa itu apa. Street nah ini kalau bisa menjual makanan di mana produk di tempat yang itu seperti jalan pasar atau akan kayak street food adalah street food. Sebenarnya profesinya banyak sekali sebenarnya. Tapi intinya itu kayak jadi bisa ke event ada. Maksudnya kalian itu masih profesi banyak luas ya. Kalian mau apa? Kalian bisa dari punya usaha sendiri ya, atau bisa dari. Nah, orang ditulis menceritakan informasi tentang apa budaya sejarah dan sebagainya ini juga bisa. Manajemen juga salah. Tapi manajemen apa ya? Paling salah. Nah, terus di sini nih ya, dia beberapa kan. Terus di sini biasanya tadi sendiri yang soal penyelesaian. Dia bagian prepare customer orders before protestasi. Jadi menyiapkan data sebelum produk itu nanti itu apa ya? Kayak dikirimkan ke jasa kiriman. Nah, memastikan ya barangnya itu terus dengan aman, benar dan rapi. Maka bila jadi
Terus ini aku nyampaikan pakai dari menjual atau dari berapa rumahnya customer UMR memastikan produk itu sampai di mana mati dan oke. Kira-kira siapa aku? Siapa aku ngirim barang ini dari menjual atau bukan? Ya, kalau rumahnya customer, kurir itu apa jadi? Biasanya kan katanya ada yang kita baca itu tidak estimasi kan? Ada yang kita kan ada. Mohon maaf kalau benar-benar barang saya bukan itu ya. Tapi saya tidak langsung dari sana nanti biar kan kalau nanti di sana nanti ada teman-teman yang sisi harusnya saya harus terlihat ada selama mereka sih karena buat masukan. Nah meskian biasanya untuk barangnya itu sama itu tapi supaya pelaporan nanti kalau nanti masukan ya sungguh dari sekitar juga pakai bilang juga perjalanan ya berbeda ada polisi juga setiap pakai berapa sih betul terus ini terus aku juga berdasarkan inovasi teknologi atau solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan membuat ini akan selalu berkonsentrasi untuk membangun perencanaan dari awal sekali. Di sini ada pernah menunjukkan startup nanti di manajemen kalian akan startup itu kayak rintisan apa ya perusahaan tapi dia rintisan dia bukan pabrik tapi dia lebih bisa membuat jasa banyak startup itu kayak gini kayak menjadi startup dia startup terus apa lagi ya coba lihat startup terkenal di Indo kayak dia yang itu terus apa lagi ya kayak ada startup yang ini aku pernah itu ya ini kalian bisa juga seperti usaha terus ini apa lagi ya pernah mendengar ini kalian juga sering ya ada bisnis itu dari produk sistem of management company aku dengan bisnis dari produk dari sama perusahaan aku juga aku mengikuti aturan perusahaan sambil mengatur usaha harianku dan pelanggan franchise dan misalnya franchise pernah dengar franchise itu kayak ini tahu yang saya oh iya sering jadi saya every day oh yes atau kopi ya franchise itu kayak ini ibarat kata ada kopi ada bisa kopinya adalah XYZ ya XYZ itu kenal nih setiap kapal juga itu franchise itu tergantung biasanya 2-3 kalau sampai saya biasanya yang salah daerahnya beda-beda nah makanya adalah franchise jadi dia tuh punya apa ya usaha sendiri tapi itu tidak ada aku pengen usaha dengan daerah tapi di daerah itu namanya kayak franchise kayak SKP yang saya terus kayak misal FC namanya juga franchise jadi penjual dengan brand yang sama tokonya sama bentuknya sama tetapi di daerah yang berbeda franchise yang mungkin misalnya kalau usaha franchise atau jadi open franchise yang kayak apa terus ini kalian punya banyak uang kalian ingin untuk memiliki kalian katakan ini kalian tidak usah kalian cuma jadi investor aku punya usaha ini usaha di sana aku mau ini sangat banyak saya aku bisa dapat sekian itu berarti sedang ada 1% investasikan sekian sebab saya komitmen kamu investor terus ini juga kita sedia
mengatur kegiatan event, entah itu konser, seminar, terus bisnis gathering, wedding, dan sebagainya. Terus mengatur schedule, dekorasi, vendor, seperti itu. IO dan tahu IO itu kan bisa ada namanya IO gathering. IO gathering kan dia bukan dari beberapa vendor, tapi dari orang yang dia punya usaha besar. Kalau IO kan nggak selalu dia punya everything. IO misalnya aku punya dekor bisa sama-sama aku sama ada nih tambahnya oke, punya oke, aku bisa sama-sama punya aku sama catering, aku sama dan sebagainya. Maka vendor itu dari beberapa vendor bersama itu tidak sebuah itu namanya. Oh ini bagian makanan, dekor, dapur, ini bagian souvenir. Next. Kayak dia ambil makanan itu juga sama. Ini layanannya seperti itu. Nah, di sana level ya. Biasanya yang makanannya kayak kerjaan weekend, hotel dan sebagainya ya. Maka datang ada driver di rumah masih ada. Manajer kan suka seksualis dan sebagainya. Driver sini. Kalau misalnya bukan hotel, bukan pengalaman wisata, review wisata, terus ngasih kalau wisata ini seperti apa keunggulan, harga, kondisi, itu namanya travel dokter alias foto. Jadi dia bisa terus bisa juga sebagainya. Terus kita untuk di bagian dari seperti food and beverage ya, nanti barangkali bisa dibahas sendiri kan satu sama ini jangan lagi sesuai dengan itu sama terus ini nih, perbedaan dari misalnya kalian pengen bisa kopi ya, nah di sini menyiapkan penyajian kopi atau minuman yang kalian ada di akhir sekarang konsumsi dan lain. Tapi kalau kalian itu biasanya namanya adalah kafe. Biasanya ya, kalau kalian suka kopi ada di situ suka kopi. Nah, misalnya kata-kata ini juga kopi atau ini, dia suka mix beberapa kafe yang itu namanya kafe. Dan sebagainya. Ini tempat terus ini coba ini tentang biasanya produksi customer kita informasi tadi langsung ready open pertanyaan apa maka dia adalah biasanya apa kita dengan customer kalau kehidupannya atau kesulitan biasanya kita pernah biasanya kita biasanya kita ready open baking biasanya kita kemana? Iya, ada apa? Biasanya ada di sisi samping. Biasanya kita bukan ada perlu apa? Kalau kalian tidak mungkin satu jangan. Paling benar ini BNK, BNPT, ATM lupa. Kan kamu nggak selalu bisa diselesaikan di ATM nggak? Nggak sesini itu apa kira-kira? Orangnya siapa? Dia tinggal, dia punya tsunami. Banyak orang siapa? Bukan. Apa? Orang kalau siapa BNP, Google Banking itu ke CS ya. Kalau ini membantu pelanggan tentang transaksi keuangan, deposito nabung, withdrawal itu penarikan, kalian ingin ambil atau kirim
JS. Nanti kalau nanti sesuatu di dalam itu pakai ruang. Jadi bersama-sama kalau juga seperti